Ada sensasi yang tak bisa dijelaskan, merinding tiba-tiba napas jadi sesak pelan. Bukan takut, bukan juga lelah, tapi tubuh sedang bicara lewat isyaratnya yang ramah. Ruangan yang sunyi tapi berat di dada. Orang tersenyum tapi kamu merasa ada luka. Semesta tak selalu pakai kata. Ia bicara lewat sensasi getar yang nyata. Jangan buru-buru mengusir sensasi. Itu adalah sinyal dari semesta. Sinyal semesta tak selalu bising, kadang hanya desah Atau detak yang hening. Tubuhmu tahu sebelum kamu sadari. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom Hidup Ceria yang kita akan selalu usahakan untuk hadir setiap minggunya. Sebelum memulai, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu hidup ceria. Jadi hidup ceria itu adalah sebuah support system yang dibangun oleh Dr. David untuk mempertemukan, membantu teman-teman para fasilitator kesadaran dan juga teman-teman yang mencari kesadaran. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke website Hidup Ceria, ada berbagai modalitas di sana, salah satunya BCR, kemudian ada Access Consciousness, ada Metameric, Massage, ada Massage Five Continents, ada juga Tarot, dan lain-lain. Nah, makanya kami tidak hanya memfokuskan pada satu titik, pada satu modalitas, tetapi pada modalitas yang mungkin yang saat ini sangat bisa memfasilitasi teman-teman untuk mencapai kesadaran. Kemudian untuk informasi, teman-teman bisa langsung datang ke www.hidupceria.com dan juga kami banyak sekali mengadakan kelas-kelas Zoom online free ini dan bisa disaksikan lagi di YouTube Hidup Ceria. Kemudian hari ini kita sudah hadir ditemani oleh Kakak Sam. Hai Kakak Sam, saya belum dengar suaranya ini. Halo semuanya. Oke, Kak Sam, suaranya sangat lembut loh. Oh ya, Iya. jelas. Oke, Kak Sam, terima kasih sudah bersedia untuk sharing seperti yang ada tertulis di flyer atau di brosur. Kak Sam ini sudah sangat lama menjadi fasilitator kesadaran, mungkin nggak cuma satu modalitas ya, saya yakin banget masih lebih dari satu. Dan juga uniknya beliau itu sudah tertarik mendalami tentang tubuh itu sudah lebih dari 25 tahun. Dan makanya ketika beliau memutuskan untuk BCR itu Body Communication Resonance itu sepertinya ngeklik banget ya, Kasem ya? Iya. 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 Dan ini kesaksian nih dari saya yang pernah dipegang oleh Kasem ya. Saya waktu itu ketemu Kasem, pusing waktu itu. Terus tangannya di klek 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 terus dikasih pertanyaan yang saya waktu itu tidak sadar bahwa itu adalah memfasilitasi saya dan ajaib nggak lama kemudian hilang. Makanya saya bilang Kak Sem ini punya magic hands. Oke Kak Sem, sebelum kita mulai nih Kak Sem, oh ya buat teman-teman nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama itu Kak Sem akan memaparkan atau share tentang apa yang sudah pernah
experiences-nya Kasem di dunia tentang body dan menanggapi signal-signal yang sudah beliau sadari sejak dulu. Kemudian ada diskusi, tapi di tengah-tengah diskusi, di tengah-tengah pemaparan, ketika ada pertanyaan, please tanya. Saya kalau ditunda-tunda nanti kadang-kadang lupa ya Kasemnya. Iya, dicatat dulu deh, boleh. Dicatat boleh, ditulis di chat boleh. Iya. Dan perkenalkan saya Siska, saya akan menjadi moderator malam ini. Saya domisili di Jogja. Kemudian saya juga seorang praktisi body communication resonance. Kalau Kasem sudah fasilitator, saya praktisi. Oke, kayaknya cukup sekian perkenalannya. Kasem, monggo perkenalannya Kasem, silahkan. Oh iya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Samaladi. Saya tinggal di Semarang saat ini dan aktif sebagai praktisi kinesiologi dan fasilitator BCR, head ya. Oke. Tadi sebelum sesi ini ada hal yang menarik ketika di jalan tadi. Saya menemui ada seorang pria yang dia nggak tiba-tiba dia dari samping lalu memotong jalan saya ketika kondisi jalannya lagi macet ya. Jadi itu kondisi ada pertigaan. Lalu ada istilahnya Pak Ogah ya yang nyebrangkan jalan di situ. Ini menarik. Seru ya tiba-tiba ada orang yang nggak bisa lewat, dia ngomel-ngomel sendiri, dia heboh sendiri, dia bergumam begitu mengeluh. Oh, seru ya ada realita begini. Padahal jalan ya faktanya begitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu sering terjadi dalam kehidupan kita tanpa disadari, ataukah pernah dalam kondisi tertentu, wah, seolah mengalami sakit atau seolah depresi. Seperti yang sering terjadi di luaran sana itu, orang nggak tahu kondisinya bagaimana perubahan emosinya. Contohnya, di berkepanjangan, eh, hampa, cemas, yang itu nggak jelas sebabnya, lalu mudah marah atau sensitif, kehilangan minat. Yang dulu mungkin dia hobinya mungkin melukis, menggambar, tapi tiba-tiba udah ditinggalkan begitu saja. Apakah itu sering dialami? Lalu ini hal-hal yang kedua yaitu adalah pikiran yang sering terganggu ya, overthinking terus-menerus, pikiran negatif tentang diri sendiri, merasa bahwa gagal, merasa tidak berharga, atau merasa sulit menghadapi realitas saat ini. Sering kadang fokusnya itu susah, cuma hanya berapa detik aja, lalu atau tiba-tiba blank, toleh kanan kiri gitu. Lalu yang ketiga, apakah sering ada kejadian perubahan perilaku, menarik diri orang lain, malas beraktivitas, jarang mandi otomatis ya, kehilangan energi atau pola makan yang berubah drastis, yang biasanya terlalu banyak, atau tiba-tiba jadi sangat sedikit sekali. Lalu bisa juga perubahan pola istirahat ya, bisa insomnia atau tidurnya berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu pertanyaannya, apakah itu sering muncul? Apakah itu lelah yang tidak bisa diceritakan atau kaku di bagian tubuh mana yang seringkali seolah-olah itu hal yang nyata, padahal tubuh sebetulnya memberikan sinyal ya. Dalam Kadang-kadang Kak Sem, iya, dari sekian banyak yang disampaikan tadi, ada beberapa yang kadang-kadang kupikir itu karena lelah atau karena apa. Ternyata itu signal Kak Sem. iya, iya Kak Siska. Jadi itu cara bagaimana tubuh
bicara dengan jujur dengan diri kita seringkali diabaikan. Lalu muncul banyak sensasi semacam itu. Nah, ada sedikit cerita menarik ketika kemarin memfasilitasi anak kelas 5 SD. Mhm. Buat saya ini seru. Waktu saya tanya, dia anak pengusaha, punya 3 pabrik itu. Cara berpikirnya buat saya, itu pembelajaran buat saya pribadi. Hmm. Eh, dia lagi perlombaan karena waktu itu dia minta sesi karena dia habis selesai pertandingan basket. Besok mau target juara berapa? Juara 3. Rata-rata yang ditanya target juara 1, 2. Ini seru, dia bisa menetapkan batasan mana yang enjoy buat dia. Dan dia menjalani happy, tidak ada tekanan. Oke, harganya berapa banyak? 2 juta. Oh iya, mau dipakai buat apa? Beli ayam geprek. Padahal uang papahnya untuk beli outletnya cukup gitu. Mhm. Jadi buat papahnya bilang, tuh lihat anakku. Oh iya, seru ya. Ketika anak seseorang, pembelajaran buat saya, seorang sudah memiliki ruang yang aman buat dirinya, dia tahu dia mau kemana, dia melakukan semuanya dengan penuh antusias, dia tahu seperti apa keadaannya, dan dia bisa mengambil keputusan yang itu nyaman buat dia. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kita melakukan aktivitas dengan terpaksa, melakukan kegiatan dengan terpaksa. Ini Ya, kadang gini Kak Sam, iya. sebuah pekerjaan yang rutin, misalnya kerjaan Oh, tiap hari, iya. nah itu ya mau nggak mau, kalau nggak dapet duit dong. Apakah itu masuk juga dalam keterpaksaan? Nah, cara pandang. Oh, cara pandang ya. Iya. Oke. Bisa dijelasin lagi nggak Kak Sam? Oh iya. Kak Rizka ketika bekerja eh, enjoy melakukannya, senang melakukannya, Ada saat yang kadang senang, capek, ada yang enggak, ketika body lagi nggak enak ya, bosen ya. menggerutu juga. Iya. Hmm, iya. Iya. Pertanyaan sering menggerutu atau sering mensyukuri hari itu Nah, tanpa itu dia. melihat apa ya, bekerja itu sebagai suatu keharusan. Ah, ini dia. Hmm. Sebenarnya ketika kita bekerja sebagai sebuah keharusan, itu body juga kasih signal, Kak. Hmm, Hmm. Dan signal di antusiasme tiap itu. orang itu beda, Kak. Oh iya, iya, iya. Yang Oke. muncul apa Kak Siska? Biasanya, ketika menghadapi kondisi begitu, biasanya apa yang dilakukan Malah orang? tambah lelah kalau saya ya. Ini, Cepet lelah. pertanyaan selanjutnya, ini lelah karena apa? Karena capek, dihitung ya. Tamunya hari ini berapa? Hmm. Atau kliennya hari ini berapa? Jangan-jangan apakah ini membawa sampah yang lain yang bukan punya kita? Nah, itu dia. Hmm. Kadang tiba-tiba itu, tiba-tiba merasa lebih berat. Hmm, Ya. terus, terus. Iya. Terus itu ada kode apa? Bu Desi jawab tambah Iya. mual. Jadi tambah mual Mm-mm. kok. Iya. Pertanyaannya, realitas siapa yang selama ini sudah digunakan dalam kehidupan ini? Hmm. Apakah melakukan pekerjaan, aktivitas, karena kita mau senang melakukannya, atau kita melihat orang lain melakukan, ikut-ikutan melakukannya. Mhm, mhm. Jadi fit in dengan orang lain. Tanya apakah kita enjoy sudah melakukannya. Oh iya, seru ya. Sering Oke. pusing. Wah, terima kasih loh tanggapannya teman-teman semua. Boleh untuk menanggapi di grup di chat, jadi kita bisa saling interaksi. Yes. Tuh, Pak Sam. Jadi ketika sebuah keharusan tuh ada yang perutnya jadi mual, jadi sering Iya. pusing, masuk angin. Oke.
Silakan Kak Sep. Oke. Jadi tubuh kita itu sebenarnya nggak pernah diam. Dia selalu berusaha menyapa dengan cara yang lembut. Semua sensasi yang hadir menyapa masih butuh untuk didengar aja tanpa perlu kita melawannya. Jadi kita hanya perlu duduk diam, tarik nafas, sadari semua sensasi itu pelan-pelan, nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu cepat-cepat untuk mengubahnya, moodnya bagaimana, oke, cukup hadir saat itu. Nggak apa-apa ketika belum memahami sinyalnya, paling tidak bersedia untuk mendengarkan, memberikan ruang untuk hadir dengan semua sensasi itu. Nah, Seringkali banyak reject ya, dengan pakai, ya ini supaya nggak kelihatan brandnya, obat gosok. oh iya. Iya, Kak Sep, makanya malah, ya gimana? maaf. Kak Sem, ini untuk yang teman-teman yang mungkin baru mulai ya, mulai Ya, berkesadaran gitu. Sebenarnya signal itu bisa berupa apa aja sih Kak Sem? Mungkin ada, ah, ini ternyata signal ya, ternyata selama ini itu tuh signal body gitu. Bisa tadi apa aja Kak Sem? udah disampaikan sama JDC, Bu Nuni Mm, tadi, yang mhm. sensasinya muncul, sensasi mual, pertanyaannya berapa banyak emosi yang tertahan di situ. Tadi kan bicara tentang ekspektasi ya. Mm-mm. Apakah bersedia untuk melepaskan semuanya itu dan mengizinkan semua sensasi itu hadir apa adanya tanpa melibatkan emosi, pikiran. Lalu ada hal yang menarik tentang pusing tadi ya, Bu Nuni ya. Pusingnya berkepanjangan atau muncul di jam-jam tertentu. Jam 6 sore mungkin, atau jam 11 malam, atau pagi jam 6 pagi. Monggo Bu Nuni, silakan bisa buka buka apa voice-nya Silakan. sekaligus difasilitasi oleh Pak Sem. Halo Bu Nuni. Oke, mungkin sedang tidak Ya, on Zoom. kadang-kadang aja Oh, sih. oh kadang-kadang, Kosem. Kalau udah terlalu banyak yang harus dikerjain. Oh, sensasinya muncul di mana, Bu Nuni? Kalau boleh tahu, di dahi, pelipis, atau tengkuk ya? Enggak, jadi ditekan aja kulit kepala itu sakit. Itu kayak nyeri gitu. Jadi saya sering konsumsi obat pusing. Oh, oke. Pertanyaannya, apakah sering lehernya kaku juga? Sering pakai bantal tinggi, Bu Nuni? Iya, iya. Awalnya leher kaku dulu, baru nanti habis itu pusing. Oh, ya. Oke, oke. Iya. Jadi sering tiduran sambil handphonean ya, atau main tab. Kadang-kadang sih kalau Oke, di ya udah. kamar sebelum tidur. Oh, iya. Oke, thank you. Jadi di sini pola kebiasaan yang seringkali uh, ya ambil shortcut-nya gitu lah. Jadi ambil obat untuk beres semuanya. Padahal ada pola kebiasaan yang memang butuh diubah. Apakah selama ini sudah bersedia untuk aware, merawat tubuh sendiri, tidak menyiksa, sudah lelah, sudah menangis, masih dipaksain untuk lihat drama Korea mungkin, atau dipaksakan untuk besok bikin apa ya buat anak-anak dan sebagainya. Apakah masih sering memperkosa tubuhnya? Nah itu, ketika bersedia berubah ya ubah polanya, pola makan, minum yang cukup, air putihnya itu. Kalau kebiasaan olahraga yang pasti sering dipakai bekerja tapi nggak pernah dilakukan stretching, hal yang mudah sederhana, putar tarik belakang atau diputar bahunya sambil menyadari nafas.
Di situ seringkali ketika ketemu klien gitu, oh ya asumsi ada beberapa contohnya klien yang hari ini tadi lah. Ini ada apa Pak? Gitu. Ya dia ceritanya ya banyak kiriman paket Pak Sam. Oke, ya sudah. Mau diberesin sekarang semua paket-paketnya. Oke. Nah, seringkali sibuk menyalahkan yang di luar. Ingat ya bahwa kita adalah sumber semuanya. I am the source. Jadi apapun yang hadir dalam kehidupan kita ya karena kita yang menentukan, yang menciptakan semua itu muncul di kehidupan kita. Contohnya kayak pola kebiasaan, lalu habit yang kecil-kecil tapi itu tambah melenceng, nggak menjaga pola makan, nggak yang manis dan sebagainya. Pertanyaannya apakah bertanya ke tubuhnya apa yang dibutuhkan saat ini untuk menunjang kesehatan saya. Pertanyaan kedua istirahatnya, apakah punya istirahat yang cukup? Contohnya tadi, ketika saya ada klien selesai, ya udah di apartemen, saya break dulu, saya istirahat dulu, belum melanjutkan sesi yang selanjutnya. Jadi nggak perlu memaksakan diri, jadi meluangkan waktu hadir di situ ya udah. Ada yang lain yang muncul? Jadi kalau dari kasusnya Bu Nuni itu ketika Ya, pusing-pusing, memang yang harus disadari adalah ini uh, langsung question ya Kak Sam, pertanyaannya ini iya, bodiku kenapa? Ini uh, bodiku butuh apa? apa? Iya, butuh Pola asupan pola apa? kebiasaan apa yang membuat ini sering Hmm. pusing? Iya, apakah selama ini sering ada gejala gangguan di pencernaan? Hmm, silakan Bu Nuni. Iya, saya Hmm. sering konsumsi oh, bisflatil, polisilen, kayak gitu. Hmm. Ya, jadi yang seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang tubuhku butuhkan saat ini? Dan aku bersedia untuk hadir seutuhnya, aku aman di sini. Apa yang bisa diubah? Langkah kecil sederhana apa yang bisa dilakukan? Mulai menjaga pola makan, udah mengurangi junk food-nya, atau yang makanan gorengan berminyak, waduh, ya banyak hal. Lalu apakah pekerjaannya sering kali dekat-dekat dengan deadline, mepet-mepetnya kadang itu wah, menyenangkan gitu loh. Jadi Dan ada itu unsur tidak stres challenging. jangan-jangan ya Pak, Iya, yang sudah karena ditumpuk, deadline. yang sudah ditumpuk sendiri, yang kita nggak tahu loh. Nah, pola-pola itu loh, kebiasaan kecil rutin apa yang sederhana, minum air hangat putih ya pagi. Oh, minum kopi mungkin efek ya? Iya. Ya nanti ditanyakan ke tubuhnya bagaimana, Gunung. Nyaman enggak? Karena biasa minum kopi. Oh iya, oke. Ya pelan-pelan, pelan-pelan Gunung nih. Sadari saja apa yang bisa saya lakukan. Oke, langkah selanjutnya adalah boleh langsung dipraktekkan ya. Mengusap di bawah ketiak, bawah ketiaknya diusap. Apakah ada sensasi nyeri di situ? Diusap apa ditekan Pak Sam? Diusap aja. Oh diusap Pas aja. tali BH, ya udah gitu jelas gitu. Apakah muncul sensasi? Iya, ada nyeri. Ya, oke. Thank you. Sudah terjawab. Ya udah kejawab langsung kan. Langsung Jadi tahu dari nih hal, kayaknya. jadi hal sederhana. Jadi memang karena asam lambungnya naik. Jadi teknik itu sederhana untuk mengurangi kelenjar asam lambung meningkat. Kurang lebih itu yang biasa saya bagikan ke klien nih ya. Ketika saya nggak nyaman dengan pencernaan. Karena kondisi gangguan pencernaan ini luas ya, banyak. Ada yang keluhannya di tengkuk, ada yang keluhannya sering itu sakit punggung bagian bawah ya, LBP, low back pain.
lalu di betisnya juga tegang. Pertanyaannya, selama ini menyadari enggak? Atau hanya membiarkan dengan cari cepat-cepat obat gosok gitu. Dan seringkali mengatakan bahwa dirinya jompo. Itu yang seringkali mau saya Nah, cerita. itu dia. Bikin program sendiri ya, Pak? Iya, aku masih muda loh, keren loh. Gitu. Kan lebih enak. Tapi Pasem, kalau mau pasem. dilanjutkan ya nggak apa-apa. Tapi Nggak ya apa-apa, gitu. pilihan ya, Pasem. Iya. Pasem, Ya, tadi ya di gimana? lagu awal itu kalau teman-teman dengar ya, di lagu yang sebelum kita masuk ke Zoom ini, Ya, disebutkan ketika ada nyeri, jangan cepat-cepat bilang itu sakit. iya. Nah, pemilihan kata ini kayaknya juga penting deh, Kasem. Boleh dijelasin Iya. nggak? Jadi setiap kali ada kami menyebutnya itu sebuah sensasi ya. Kalau mengatakan sakit itu ada sesuatu yang sudah rusak di situ. Jadi ketika mengatakan ini bentuk sensasi, itu bahasanya lebih nyaman di tubuh kita. Coba cek, ada sensasi apa di tubuhku saat ini? Apakah tubuhku mau menyampaikan sesuatu saat ini? Dan aku bersedia untuk mendengarkan saat ini. Ya, ya. Saya ketika kita ngomong sensasi itu masih energinya tuh netral gitu ya. Ya, karena Iya, ada sensasi, ada rasa, ada apa gitu. Tapi ketika iya. udah pusing, aku pusing itu kayak Nah, udah plek, oh ya pusing gitu. Dan so be it. Terjadilah seperti perkataanmu begitu ya Pak Sem. iya. Padahal belum tentu loh, aduh sampah. Belum tentu semua sensasi itu adalah punya kita kan, Kak. Iya. Jadi bisa ditanyakan adalah sensasi ini apakah ada di dalam tubuhku atau di luar tubuhku? Nah, itu Punya tolong aku atau jelasin lagi. bukan? Pak Sem, itu Nah, menarik sekali itu. nah, Bisa minta tolong dijelaskan kembali. iya. Apalagi banyak yang oke. Ini yang muncul barusan adalah senang sekali ketika dikatain empat ya itu, yang sering menguti sampah itu. Katanya kan, eh, apakah ini membuat kehidupan lebih baik atau lebih menggemaskan? Lah, kalau itu bukan sampah kita, kenapa pada dipungutin gitu loh. Izinkan semua sensasi hadir yang bukan punya. Saya kembalikan semuanya kepada pemiliknya. Sadari bahwa kita itu menyadari semua yang ada di semesta ini. Jadi saat bagian tubuh memunculkan sensasi, ya cukup hadir, thank you sudah hadir, dan izinkan semua sensasi itu berlalu ketika itu bukan punya tuh. Mhm. Kembalikan aja semuanya dengan tanpa kesadaran. Ya, ya. Jadi mungkin itu Pak Sem, apa Ya, kita tuh tubuh gimana? kita itu sebuah alat pemancar dan penerima signal yang maha dahsyat. Iya, and Iya. ketika Pernah, tahu, yes, monggo Pak Sem. ketika tahu bahwa itu fungsinya seru loh, bahwa kita memiliki tubuh yang keren ya. Pertanyaannya, sudut pandang siapa yang selama ini sudah dipungut itu loh. Entah mengatakan dirinya jompo lah, entah mengatakan asam urat lah, masuk angin lah. Nah, dengan segala sekumpulan itu, apakah betul sudah dicek semuanya? Apakah masih hanya menerka cerita orang, oh, kan gini loh, dan itu diiyakan. Ya Allah, Dapat terus deh. sekali. Iya, Iya, mungkin teman-teman ini apa pernah nggak ya ngalamin, apalagi yang udah punya anak ya, iya, ketika tiba-tiba kok aku sedih ya, kok pengen nelpon anakku ya, ternyata memang anaknya lagi sedih. Nah, sekuat itulah kita menerima signal dan selama ini kita berpikir, oh karena aku sama anakku punya koneksi yang kuat. Ternyata sama siapapun kita bisa iya. menerima signal itu. Coba ada teman-teman mungkin share di chat siapa yang pernah mengalami itu atau ketika mau nelpon Teh Santi nih, aku mau nelpon Teh Santi, aku mau nelpon Tiba-tiba belum angkat telepon telepon, begitu aja.
Terus Teh Santi nelpon aku gitu. Wah, itu juga menerima signal sebenarnya. Iya. Nah, itu juga itu tanda bukti bahwa kita tuh apa ya, penerima signal dan mengirim signal yang maha dahsyat ya Pak Sem ya. Dan itu bukan cuma sama anak, sama siapapun di sekitar kita. Gitu. Siapa yang pernah mengalami? Oke, silahkan Bu Nuni. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Nuni. Bagaimana cara membedakan sensasi yang dirasakan berasal dari luar atau dari dalam diri kita? Iya, pertanyaan yang seru. Silakan Pak Sem. Iya. Dengan ditanya, dengan menggalinya dengan pertanyaan, bukan kesimpulan. Ya. Hmm. Oh ya, ada sensasi ini punya siapa ya? Punyaku atau punya orang lain? Lebih lega yang mana? Ketika bukan punyaku, ya saya izinkan kembali kepada pemiliknya dengan tambahan kado. Sesimpel itu. Itu langkah sederhana ketika itu saya bersyukur ketika belajar kesadaran cuma untuk butuh dapat tulusnya ini gitu. Jadi dari kecil dulu tiba-tiba nggak jelas kondisinya baik-baik saja tiba-tiba muncul pusing dan akhirnya yang ditumpuk adalah informasinya yang saya percaya waktu itu adalah mah dan sebagainya yang orang tua katakan akhirnya yang menciptakan itu menjadi sebuah realitas saya. Padahal ketika menggunakan tools yang sederhana ini itu langsung semuanya split semua, split semua. Oh, jadi lega, seru ya. Bagi kehidupan itu memberikan jawaban, memberikan yang lebih saya bayangkan ketika tahu menggunakan semua tools-nya itu. Oh, nantinya tuh thank you ya. Berarti ada sinyal apa lagi ya? Siapa yang mau ngasih? Oh, ya itu. Nanti di line selanjutnya. Seru, seru. Nah, mengenai signal dan tentang ini punya siapa dan siapa itu harus, bukan harus sih, bisa dilatih ya Pak Sem ya? Iya, Memang perlu menjadi dilatih ya. sebuah kebiasaan. Mhm. Ya. Ini kayaknya ini pengalaman pribadinya Bu Sucen nih. Jangan sampai dikerjain anak, bilangnya sakit, Iya. tapi dicek nggak ada signalnya, ternyata bohongan, pusingnya cuma mau bolos sekolah. Iya. Nah, ternyata ini bisa dibilang intuisi ya Pak Sem ya? Iya. Dan itu juga Sehingga, signal ya. yes, ya. Pertanyaan, dilatih tidak berdiam diri, sadar dengan semua, hadir dengan dirinya, secara utuh nggak dengan nafas, dengan keberadaannya, atau malah pikirannya sibuk ke masa lalu atau masa depan, memproyeksikan sesuatu yang nggak jelas. Nah, jadi sensasi tubuh itu kan bermacam-macam, ada tegang, sensasi nyeri, sesak, lelah, kebas atau mati rasa. Tapi seringkali itu nggak didengar ya. Malah fokus kepikiran menciptakan, mencari jawabannya di situ tidak nanya. Budi, kamu butuh apa? Budi, jawaban dari mana ya yang bisa saya dapatkan dari kondisi ini? Ketemu saya mungkin untuk ambil sesi, nah bisa. Contohnya begitu. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ada dari Ibu Ani, ini seru nih. Oh ya, Ternyata sering nih Bodi kasih gambar. Saya mau beli barang, pas sudah deket tiba-tiba dikasih tahu kalau tutup. Nah, saya ngobrol sama Bodi, coba tetap ke sana untuk mengecek nih, bener nggak nih signalnya? Ternyata benar. Nah, pertanyaannya adalah, saya tanya biar tahu ini bener signal, cara bedainnya gimana ya Pak ya? oh, ya salah satunya Harus ya uji coba. bedainnya, iya, yang pasti ikut kelas ya. Jadi
adalah di sini bagaimana melatih, karena ikut kelas pun juga butuh dilatih, ya nggak bisa ikut kelas langsung bisa otomatis gitu. Semuanya adalah sesuatu yang bertumbuh. Ikut kelas tidak tiba-tiba levelnya langsung jadi level dewa. Oh, oh. Tidak ada jaminan juga ikut kelas berhasil. Pertanyaan sudah bersedia Anda untuk mengambil keputusan. Oh ya, apa yang bisa tak gali di sini ya? Potensi apa yang saya bisa hmm, temukan dalam diriku yang selama ini belum berani untuk dibuka. Dan dia selama ini disembunyikan kemampuan-kemampuan itu. Tapi padahal potensi keren loh. Ketika tahu, jadi tahu, rezekinya ada di mana ini? Hari ini ada rezeki dari siapa ya? Itu seru ketika bersedia menggalinya. Cukup menjawab Bu Ani. Ya, seru sih Pak. Ketika kita sudah melatih itu ya, ketika kita bersedia melatih itu jadinya kemana-mana ya. Iya. Ketemu sama orang, mau ngajak kerjasama, Wait, kok ada apa ini? signalnya kok begini? Ya, ya Pak ya. Iya, Terus kata dokter David kalau nggak dilatih nanti masuk halu. Iya, ada ya, buktinya. ya betul. Kalau nggak dilatih nanti masuk halu. Ya, Makanya dengan Dokter David kita setiap kali dikasih latihan, Pak Sem juga dikasih latihan, Pak Sem pun dan saya pun masih berlatih sampai saat ini. masih terus berlatih. Terus berarti karena ini sesuatu yang gak ada Perjalanan ya, journey berjalan ya. sejurni. Yes. Tuh, dokter juga masih latihan loh. Mari kita berlatih bersama. Kasem, tanya Ya. lagi dong. Dari pengalaman Kasem berhadapan dengan klien-klien nih, apa biasanya yang terjadi kalau sinyal-signal ini terus diabaikan? Muncul apa? Istilahnya kalau di kami itu istilahnya stiffness ya, kekakuan nih. Kekakuan gerak. Biasanya contohnya ada di ruang terapi itu biasanya mereka ngalami frozen shoulder ya, kekakuan sendi bahu, mentok, tangannya nggak bisa diangkat. Lalu ada muncul cervical syndrome ya, tengkuknya jadi begini, saking sudah kakunya, ketika sinyal itu diabaikan. Belum tentu semuanya tadi kurang gerak. Bisa juga karena emosi yang ditahan atau dipendam. Biasanya munculnya di dada, nyesek, sedih, takut yang diabaikan. Seringkali ada keluhan di dada. Contohnya begitu salah satu. Nggak semuanya. Lalu bahu. Ya tadi yang frozen shoulder itu bahunya jadi kaku ya, tegang. Dan otomatis nengok pun susah. Pernah nggak lihat orang yang nengoknya dengan badannya begini? Nah, berapa banyak uh, emosi itu yang tidak didengarkan, tidak diakui, tapi seringkali ditekan, dipres. Ketika mau marah, pilih diem daripada nanti tambah ribut, tambah panjang, supaya nggak dibawelin. Itu kan asumsi, belum tentu loh ya. Iya. Nah, asumsi ini racun pikiran. Seringkali sama, oh ya muncul yang banyak itu malah tekanan ya di leher itu. Jadi banyak klien itu yang mengeluhkan lehernya kaku. Jadi karena dia ngambil apa ya, semuanya tanggung jawab. Dari anaknya belum menikah lah, anaknya belum memiliki keluarga, ya tadi otomatis belum menikah, belum memiliki keluarga, maksudnya belum berkeluarga,
Dan itu jadi pikiran di situ. Anaknya nggak mau kembali ke Indo lah. Oh, seru ya. Ketika anak sudah dewasa, sudah 40-an tahun, tapi masih dianggap kayak anak baby. Oh, iya. Controlling ya. Berapa banyak kita mau menguasai, mau menyelamatkan, mau membantu seluruh umat manusia ini. Tanya siapa yang mau dibantu? Siapa yang minta untuk dibantu? Secara sendiri kan akhirnya ketika yang mau dibantu nggak butuh bantuan, kan asumsi aku baik kok. Iya, terus yang mau bantu udah mau dibantu nggak mau. Nah, salah lagi, Hmm. stres lagi. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi. Ayo digali ini Pak Sam ini. Ada pertanyaan lagi yang mengenai signal atau dengan tubuh. Iya, Ada ini nih, Bu Desi. Ada dia pokoknya terjadi dalam mimpi. Ternyata besokannya beneran hal yang sama muncul di kenyataan. Hmm. Jadi Seru-seru. luas ya. Sinyal itu luas dan ada di mana-mana. Ketika kita tidak membatasi sinyal dari mana, itu lebih menyenangkan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi segala kemungkinan tetap open Tidak possibilities. menciptakan limitasi di situ. Mhm. Jadi ya, your point of view create your reality di situ. Emang cara pandang kita yang membatasi keadaan kita selama ini. Bagaimana ketika bersedia melepaskan semua point of view itu dan bersedia hadir seutuhnya. Pasem, pasem. Iya, Ini kan signal tubuh ya. iya. Signal duit ada nggak? Wah, pertanyaan saya tanya enggak Kak Siska. Ini duit Gimana? hari ini mau datang dari siapa ini? Eh, Tanya enggak? questions ya. Iya, nah itu yang dilatih. Mhm. Berapa puluh juta ya yang bisa hadir lewat siapa? Hmm. Contohnya. Atau dari mana ya proyek baru yang menyenangkan buat saya, yang saya juga apa ya, nyaman melakukannya. Nah, itu Hmm. kan karena orang lain pada ngambil proyeknya ikut ngambil contohnya. Kan kemarin sempat itu teman-teman saya kepengen juga dapat proyek MBG juga. Saya Hmm. belajar dari temen. Oh ya, seru ya. Ya sampai di situ aja tahu cukup. Oke, setelah tahu, oh ya udah, terima kasih. Pak Sem, bagaimana cara menerima signal duit itu gimana Pak setelah question? Tetap dipelajari ya, maksudnya. Iya, ya tetap semuanya ya dilatih dan tools-toolsnya ada di kelas. Semuanya pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa dibangun lewat apa saja pertanyaan apa yang itu menyenangkan dan itu membuat kita jadi lebih antusias. Nah, pertanyaannya selama Hmm. ini kita antusias menjalani hidup penuh dengan keceriaan atau banyak Hmm. keluhan-keluhannya. Nah, itu loh. Tampaknya lebih banyak ditambahkan atau dilepas. Hmm. Itu berpengaruh. Ada body. Sinyalnya jadi seringkali nggak, apa ya namanya ya, kalibrasinya ya. Nah, gitu. Gimana Kak? Punya Seru-seru. pengalaman apa di situ Kak? Wah, pengalaman saya bukan di sini untuk di-sharingkan, Oh Mas. iya, oke. Karena berkaitan dengan hal lain. Dokter sih tahu tuh kayaknya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain berkaitan dengan signal? Atau yang sering
jari tangannya kebas, kesemutan. Nah, itu. Kebiasaan-kebiasaan apa yang seringkali diabaikan? Contohnya hal yang sederhana. Punya kebiasaan tidur miring, tangannya ditindih, tangannya masuk itu belakang bantal itu loh. Ah, Oke. nah, ya itu nggak satu yang hal kebiasaannya begitu. Gimana mau badannya fit? Kan bangun kebiasaan adalah sadar betul apa yang dilakukan ketika tidur, apakah masih sering main game. Wah, dia yang suka main game ya. Sebenarnya udah lama ya nggak main game. Tadi pagi maksudnya, dalam itu tadi pagi. Saya enjoy ketika punya jeda buat diri saya sendiri. Ya, saya meluangkan waktu dengan sederhana main game. Gitu. Sembari nunggu klien. Bukan suatu hal yang salah loh. Apalagi biasanya. Jadi kayak kemarin, oh ya, kemarin bakso ya, kemarin. Dokter Iya, itu ya, challenge bakso ya. iya. Kemarin dapat bakso lumayan dari mana saja ya. Lalu dapat pepaya 2, pisang 1. Wah, itu seru itu. Hmm. Pepaya California itu dari kebun ya. Kalian bawakan banyak. Dari ini tadi dapat wati. Seru. Tadi ya ada beberapa yang saya tolak juga. Contohnya tadi dapat soto dari klien itu. Oh, satu aja. Jadi nggak kami berdua yang dapat soto, jadi satu. Jadi satu soto buat saya makan berdua. Karena siangnya saya sudah makan soto tadi, nemeni klien setelah sesi. Nah, ini dia. Wah, Seru seru nih. ketika yang Jadi, sampaikan sama Bu Ani ya. iya, sejak baca pemurnian, mungkin Hmm, teman-teman yang belum bergabung, belum tahu apa itu pemurnian, bisa nanti gabung ya. Apa jadi peka sama energi juga? Kemarin saya merasa ada energi besar. Saya iya. tolak karena takut. Muncul terus, setelah saya terima, kalau bagus buat saya, terus hilang. Nah, gimana ini? Ketika baca pemurnian, ya itu asumsi. Ya, takut itu asumsi ataukah memang nggak akrab aja dengan energinya. Hmm. Tanya. Ah, hmm. Nah, bisa gabung ke grup info. Jadi untuk informasi, tools-toolsnya dibagikan secara free untuk pemurnian. Jadi kita jadi lebih aware, tahu mana yang halu, mana yang tidak. Yap, yap. Di Tahu grup betul ini, mana sinyal tubuh. ya, di grup ini ada Dokter David dan juga ada fasilitator BCR yang siap menjawab semua pertanyaan ya, Pak Sam ya. Nah, Kak Liana nih juga lagi pengen sesuatu, terus ada yang bawain, udah gratitude sama diri sendiri belum? Keren banget itu. Mm-mm. Udah dong. Udah dong. Bilangnya, ih aku keren banget loh. Iya, iya. Iya, tiba-tiba lagi kepengen, aduh kok pengen makan ini ya gitu. Terus nggak lama, ujuk-ujuk ada yang datang ke rumah bawain, atau ada yang kirimin. Terus lagi, aduh, kayaknya nih saldo lagi babak belur ya. Terus tiba-tiba, Kak, mau baca tarot dong. Yes, 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 How does it get any better than this? ya, Ya, gitu-gitu deh. Ya. ya. Satu hal yang memang saya percaya adalah universe always has my back. Yes, yes, Yes. has your back too. Oke, mengenai signal ada pertanyaan lagi, Pak Sam? Oh, Mengenai iya. body mungkin secara keseluruhan waktu kita tinggal 10 Oh, menit. satu boleh ya nanya ya? Boleh dong, boleh. Boleh, Silakan. Ini, jadi dari dulu itu ya, nggak tahu apakah ini sugesti, karena dari kecil itu, bukan dari kecil sih, maksudnya dari dulu itu selalu kalau kayak dibilang bukan dibilang, orang beda-beda ya, di aku gitu maksudnya.
telapak tangan kiri gatel tanpa sebab, itu nggak lama dapat duit. Itu gimana tuh Pak Sam? Is that true? Ya itu Jadi bisa kan, your point of view create your reality Kaliana. Jadi ketika itu berarti memberikan tools, ya oke. Atau gini, Heeh. kalau sensasi ini bicara, dia mau bilang apa sih? Jadinya gini Mas Sam, jadinya gini nih, Mm-mm. kadang-kadang Ya. kadang-kadang sih kalau lagi nggak ada kesibukan ya gitu ya, kalau lagi nggak ada kesibukan kan jadinya mikir, tangan kiri gue gatel nih, mau ada uang masuk nih gitu kan, udah Ya, gitu. ya. Nah, tapi kalau misalnya lagi ada kesibukan, lagi riweh, aware nih gatel nih, tangan kiri, telapak tangan kiri gatel nih, biasanya kan gitu ya. Habis itu udah lupa. Terus terus duit masuk kan, kok ini ya gitu, ada uang masuk entah dari mana gitu, entah ada apa gitu, proyek apa gitulah gitu. Ingat kemarin tanganku gatel. Itu gimana tuh Mas? Nah, di sini kan dilatih semuanya, nggak cuma sensasi uang lewat tangan gatel, kan bisa tubuh kita kan lengkap ya semuanya, jadi bisa diberdayakan bahasanya. Lewat mana lagi ya sinyalnya yang bisa saya gali di sini? I see, I see. Minta lagi ya, gitu ya. Iya Lewat dong. mana lagi ya? Iya kan nggak Jangan dilarang cuma, untuk meminta Kaliana. jangan cuma dari telapak tangan gitu ya. Biar makin banyak gitu. Yes, Ya, siap, siap. Thank you, Pak Sam. sama-sama Kaliana. Your point of view creates your reality. Yes. Aduh, hidung saya gatel, mau dapat duit. Bisa juga kan ya Pak Sam ya? Iya, bisa, boleh. Ada yang larang. Oke, oke. Pak Sam sudah habis waktunya. Terima kasih sekali. Ada yang mau dikatakan lagi? Mau di-sharingkan? Oke, hal yang sederhana, berapa banyak seringkali kita memegang bagian tubuh kita, entah itu di hidung, mulut, atau bagian wajah, yang tanpa disadari itu adalah bentuk kita menutup ya, Hmm, menutup diri kita untuk tidak bersedia dilihat apa adanya, atau takut untuk dihakimi. Ini menarik hmm, ketika banyak orang di luar sana itu masih belum bersedia untuk tampil secara utuh. Padahal itu potensi, semua yang ada dalam diri kita tuh semua ada potensi. Berapa banyak potensi yang belum kita explore, power dan potensinya. Oke. Dan selamat melanjutkan perjalanan masing-masing, selamat menikmati keajaiban-keajaiban selanjutnya. yes. Oke. Thank you, Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Sam, sharing yang sangat menarik. Dan ini baru sedikit sekali dari apa yang bisa Pak Sam hadirkan, luas, karena waktunya sangat terbatas. Seperti saya bilang, dia tuh punya magic hands yang luar biasa. Keren, keren, keren. Oke, makasih ya Pak Sam. Dan teman-teman, nanti ini akan saya tampilkan di YouTube Hidup Ceria. Nanti bisa disaksikan lagi apabila pengen pengen lihat lagi. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Hidup Ceria. Dan Pak Sam juga membuka kelas Body Communication Resonance. Ada waktu terdekat nggak Pak Sam? Bisa di-share kah? Nanti akan saya share di grup ya, Kak Oke, Siska ya. siap, Thank siap, you. siap, siap ya. Kelas BCR Head itu 1 hari dari jam 10 sampai jam 5 kurang lebihnya. Dan itu bukan cuma praktek, tapi juga di-sharingkan tools-tools yang sangat memberdayakan seperti questions. Terus apalagi ya trust yourself, apalagi Pak, ini milikku atau ini ada dari dalam aku atau dari luar Iya, aku. Juga aku untuk adalah sumbernya. aku adalah sumbernya, aku nih halu atau emang ini sebuah kesadaran. Itu semuanya dilatih
Dan tidak stop pada di kelas itu tok, tapi sepanjang perjalanan selama Pak Sem masih bernafas, ya Pak Sem ya, kalau udah nggak bernafas nggak bisa ya Pak Sem. Itu bisa ditanyakan. Oke, saya mengenal beliau sudah cukup lama dan pengetahuannya malang melintang di dunia kesadaran, keren banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Selasa depan kita akan ada lagi Zoom dengan Ibu Enda, fasilitator BCR yang lain. Oke, thank you so much. Selamat malam. Bye-bye. Bersama kita jalani dengan ceria. Terima kasih semuanya. Komunitas kesadaran Selamat malam. Bu Nuni, makasih. Terima kasih semua. Terima kasih dokter. Bye. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita. Kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita. Kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, ayo ikut serta. Komunitas terbaik untuk semua. Kesadaran jadi jalan kita. Bersama kita hidup ceria.